warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu fiber optik. Nah, saya Pasya. Saya Bunga. Saya Deswita. Saya Mega. Jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada single mode. Kabel fiber optik single mode adalah jenis kabel yang digunakan untuk mempertahankan integritas data spasial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik dengan jarak yang jauh, yakni bisa mencapai 100 km. Yang kedua ada multimode. Jenis kabel fiber optik yang satu ini lebih digunakan untuk tujuan komersial. Intinya lebih besar dari serat single mode, sehingga memungkinkan untuk menyebar ratusan modus cahaya melalui serat secara bersamaan. Selain itu, diameter pada kabel multimode memiliki serat inti lebih besar, yaitu 0,0025 inch atau 26,5 mikron. Sambungan fiber optik memiliki kecepatan tinggi, dapat mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan hingga gigabyte per detik. Jika bandwidth yang dibutuhkan besar, maka fiber optik dapat menjadi pilihan. Jarak transmisi yang lebih jauh, fiber optik memungkinkan perusahaan memperluas jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penurunan kualitas sinyal. Efisiensi penggunaan ruang. Kabel fiber optik lebih kecil sehingga bisa menghemat penggunaan ruang di kantor sehingga lebih efisien. Lebih aman karena fiber optik menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengantar sinyal. Risiko falset menjadi tidak ada sehingga data dapat diantarkan dengan aman. Tanpa adanya gangguan operasional, bisnis dapat terjaga. Bebas dari gangguan sinyal. Sinyal elektromagnetik lebih sulit untuk terganggu sumber interferensi eksternal. Berbeda dengan kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik, jadi stabilitas dapat terjaga. Few moments later. Kekurangan dari fiber optik yang pertama itu adalah biaya pemasangan. Fiber optik memiliki biaya pemasangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional lain. Proses pemasangan dan perawatan yang lebih rumit menyebabkan biaya awal yang lebih tinggi. 2. Kerentanan fisik. Serat optik bisa patah atau rusak jika ditekuk atau tertekan dengan keras. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang hati-hati agar serat optik tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, ada kelemahan serat optik. Meskipun fiber optik memiliki kekuatan tarik yang tinggi, serat optik tetap dapat patah akibat beban eksternal yang sangat besar atau benturan yang kuat. Yang keempat, ketersediaan. Meskipun pengguna fiber optik semakin meningkat, belum semua daerah memiliki infrastruktur fiber optik yang lengkap, sehingga ketersediaannya masih terbatas di beberapa wilayah. Yang kelima, memerlukan keahlian khusus. Aplikasi kabel ini sedikit berbeda dengan kabel jaringan lain. Ini membutuhkan teknisi yang berpengetahuan luas dalam pemasangan serat optik. Jadi, jika Anda ingin memasang kabel fiber optik, gunakan jasa pemasangan jaringan yang terpercaya dan berpengalaman dalam hal ini, misalnya pasang jaringan. Meskipun biaya pemasangan fiber optik tinggi, manfaat jangka panjangnya dalam hal kecepatan dan kapasitas dapat mengimbangi biaya awal. Kemudian untuk kerentanan fisik dapat diatasi dengan instalasi yang hati-hati dan perlindungan fisik yang sesuai. Optik multimode adalah tipe yang digunakan untuk tujuan komersial. Inti lebih besar dari serat single mode, memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Selain itu, diameter multimode memiliki serat inti lebih besar. Diameternya 0,0025 inch atau 62,5 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah panjang gelombangnya 850 sampai 1300 mm. Kabel fiber optik memiliki inti yang lebih kecil, berdiameter 0,00035 inch atau 9 mikron, dan berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah panjang gelombangnya 1300 sampai 1550 mm yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui inti pada suatu waktu.
Surat single mode dikembangkan untuk mempertahankan integritas data spasial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik jarak yang lebih jauh, mengizinkan informasi akan disampaikan lebih jauh. Ukuran serat optik standar umum yang digunakan untuk cladding atau selubung luar kabel fiber optik single mode adalah 125 mikron untuk kaca dan 245 mikron untuk lapisan. Standar ini sangat penting untuk menyediakan jaminan kompatibilitas konektor, splices, dan alat-alat yang digunakan untuk seluruh industri. Standar serat single mode yang dikembangkan dengan inti yang kecil dengan ukuran diameter sekitar 8 sampai 10 mikron. Fiber optik multimode menggunakan ukuran diameter inti dari 50 sampai 62,5 mikron. Kecepatan tinggi. Corning menawarkan berbagai jenis kabel fiber optik yang mampu mentransmisikan data pada kecepatan tinggi hingga 400 G per detik. Hal ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar seperti streaming video 4K atau 8K cloud computing, dan pusat data. Keandalan tinggi kabel fiber optik. Corning tahan terhadap gangguan elektromagnetik, EMI, dan interferensi frekuensi radio RFI, sehingga menghasilkan koneksi yang lebih stabil dan aman. Hingga jarak jauh, kabel fiber optik Corning dapat mentransmisikan data jarak jauh dengan sedikit kehilangan sinyal. Hal ini ideal untuk menghubungkan jaringan di gedung-gedung yang berbeda atau bahkan di kota-kota yang berbeda. Yang keempat, keamanan data. Kabel fiber optik Corning lebih sulit disadap dibandingkan kabel tembaga. Yang keenam, hemat biaya. Meskipun biaya awal untuk memasang kabel fiber optik Corning lebih tinggi daripada kabel tembaga, biaya operasionalnya lebih rendah karena konsumsi daya yang lebih rendah dan masa pakai yang lebih lama. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Kabel fiber optik Corning terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi elektromagnetik. Berikut adalah beberapa contoh spesifik produk fiber optik Corning yang populer. Kesimpulannya adalah fiber optik adalah teknologi komunikasi yang menawarkan banyak kelebihan dibandingkan kabel tembaga. Teknologi ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan jarak jauh. Meskipun biaya awal lebih mahal, fiber optik dapat memberikan solusi yang lebih hemat biaya dalam jangka panjang.